Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan episode sebelumnya. Video sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana tips untuk calon-calon santri supaya mendapatkan manfaat serta mempunyai persiapan ketika masuk di pondok pesantren. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah kesiapan kita menghadapi segala macam aturan-aturan. Masuk ke satu lembaga yang penuh dengan aturan, penuh dengan tata tertib. Di sana kita diberikan batasan-batasan. Pembatasan di dalam waktu, pembatasan di dalam kegiatan, pembatasan di dalam kesenangan-kesenangan. Sehingga di sana beberapa macam ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menuntut kita untuk sabar. Di sana banyak sekali. Maka kita akan temukan di sana beberapa aturan-aturan yang mungkin aturan itu tidak berlaku ataupun belum pernah dirasakan ketika kita di luar pondok pesantren. Artinya sebelum masuk pondok pesantren kita sudah belum pernah merasakan masuk. Maka dari situlah aturan-aturan yang berlaku di pondok pesantren, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Maka satu yang menjadi modal bagi seorang santri ketika kita di pondok pesantren adalah taat. Almarhum almaghfurlah guru saya, Allah maghfirlah warhamhu, semoga Allah merahmatinya dan meluaskan alam kuburnya. Beliau menyampaikan bahwasanya saya ini butuh murid-murid yang taat, bukan butuh murid-murid yang pintar. Artinya di pondok pesantren itu yang dibutuhkan adalah ketaatan. Sepintar apapun seorang santri, secerdas apapun seorang santri, ketika kecerdasannya itu tidak dibarengi dengan rasa taat, rasa tunduk kepada aturan-aturan, maka tidak akan mendapatkan keberhasilan. Tidak hanya di pondok pesantren, di lembaga manapun, ketika seseorang mempunyai rasa taat, siap diarahkan, siap diatur, siap disuruh, siap dimarahin, siap dikritik, itu menjadi satu hal yang akan membuat seseorang bangkit. Seseorang akan berubah. Perubahan akan ada pada diri seseorang ketika seseorang itu mau untuk diarahkan. Ketika kita berusaha untuk mentaati semua aturan, mentaati apa yang diarahkan oleh satu lembaga, maka insya Allah kita akan mudah untuk beradaptasi.
akan senantiasa harmonis dengan lingkungan tersebut, karena kita berada di lingkungan tersebut menyesuaikan. Ada bahasa muqtadol makom gitu, muqtadol hal, muqtadol makom itu sesuai dengan tempat di situ, sesuai dengan keadaan tersebut. Bahkan dikatakan pepatah para alim ulama, al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu hambanya lingkungan. Artinya ketika manusia itu masuk ke lingkungan yang baik, maka lingkungan tersebut akan menjadi baik. Artinya seseorang itu akan menjadi baik. Ketika lingkungan itu buruk, walaupun seorang itu berkepribadian yang baik, maka lambat laun tempat yang buruk itu, lingkungan yang buruk itu sedikit-sedikit akan apa? Akan menularkan keburukannya itu kepada orang tersebut. Maka dari situ perlu kita ini carilah lingkungan yang baik. Salah satu lingkungan yang baik bagi anak-anak kita adalah di pondok pesantren. Selanjutnya, ketika kita mempunyai rasa taat, insya Allah segala macam apapun akan mudah dijalani karena dengan rasa ketaatan kita. Di dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya ketika kita mentaati, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para pemimpin, taat kepada yang memimpin kita, maka insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka modal buat seorang santri adalah taat ketika di pondok pesantren. Ketika dia masuk ke lembaga pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, satu modal lagi yaitu taat. Ketika Anda taat kepada aturan, taat kepada pengurus, santri, taat kepada ustadz-ustadz, taat kepada guru-guru, kepada kiai, taat kepada tata tertib yang diberlakukan di pesantren, insya Allah kamu ini akan menjadi orang yang sukses di dalam menuntut ilmu. Tidak hanya itu, kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ketika seseorang taat aturan di situ, rezekinya akan mudah. Orang taat itu disenangi orang. Ketika dia taat kepada aturan, siap mengikuti aturan lembaga, orang itu akan disenangi. Bahkan rezekinya mudah. Modalnya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, dan taat kepada orang-orang yang memberikan aturan di dalam satu tempat yang kita tempati atau lembaga yang kita tempati. Hatta ketika kita mentaati aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan daerah, ketika kita taat, masya Allah itu akan nikmat sekali. Maka tadi ketaatan itu wajib dibangun pada seorang santri untuk mendapatkan kesuksesan. Ketika kamu mau diapakan saja, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Contoh, ketika seseorang mengambil kayu sebongkah kayu ataupun tadi tunggul, ya, pokok ataupun tunggul pohon dari hutan, kita ambil, kita jadikan kayu bakar, bisa. Akan apa? Akan bernilai. Akan tetapi nilainya kecil. Contoh, satu ikat kayu itu kalau kita potong-potong tadi, pokok kayu tersebut kita potong-potong, kemudian kita jual. Paling mahal itu satu ikat 20.000, 30.000, 50.000. Karena hanya dipotong-potong saja. Tapi kalau kayu ini ingin diproses, dia mau digergaji, dia mau dipotong,
dia mau dipanaskan, mau disemprot, mau disirlak, diukir, dipahat, sakit. Yang banyak sekali ujian-ujian di situ, ya, maka dia akan menjadi ukiran yang bagus dengan ukiran yang sangat luar biasa. Dibuat kursi, dibuat meja, nilainya sangat mahal, bisa ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Ini salah satu cara untuk menjadikan barang tersebut menjadi berharga. Kayu bakar yang harganya 20.000 yang hanya dipotong saja, tapi pokok kayu tadi yang dijadikan ukiran yang harganya mahal, dengan konsekuensi dia harus dipotong, harus digergaji, harus dipanaskan, harus diukir, dipahat. Harganya lebih mahal daripada kayu yang hanya dipotong saja. Begitupun kita santri dicetak, apakah kita mau jadi orang yang hebat, orang yang mahal daripada kedudukannya, mulia kedudukannya, maka kita harus siap seperti kayu tadi, yang siap digergaji, siap dipahat, siap disirlak, siap dipanaskan, siap diukir, yang nilainya akan berharga daripada kayu bakar tersebut. Santri ketika dia mondok pesantren, dia juga mulia. Tapi ketika dia tidak mau diuji, tidak mau diberikan cobaan, maka sedikit kemungkinan untuk mendapatkan kemuliaan. Ketika dia menghafal, dia harus berusaha untuk menghafal, berusaha untuk memahami. Ada bahasa Sunda, quotes daripada bahasa Sunda itu, lamun merih bakal merah, merih heula engke bakal merah. Artinya sakit terdahulu, bersenang-senang kemudian. Ketika kita mau berjuang penuh dengan keprihatinan, maka akan apa? Akan merah. Setiap ucapannya itu akan apa? Ucapannya ini akan berharga, akan bernilai. Karena apa? Tadi diperjuangkan dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesulitan, dengan penuh rintangan. Dia harus ikuti aturan, mengekang hawa nafsu, dimarahin, diomelin, ya, dibentak. Dia siap untuk diuji. Maka insya Allah orang-orang ini akan menjadi orang yang sukses. Karena al-ujratu biqadril masaqah, yang mana pahala itu, ganjaran itu sesuai dengan apa? Tingkat kesusahan kita. Tapi tetap kesusahan kita ini, semua apa yang dilakukan kini tetap semuanya la haula wala quwata illa billah. Semuanya tidak akan bisa berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Tapi kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang sukses dengan apa? Salah satunya dengan siap untuk kita ini dibentuk. Siap diarahkan. Ketika kita siap dibentuk, diarahkan, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang tadi berhasil. Karena apa? Siap diatur. Maka di pesantren ini satu modal tadi taat, siap diapakan. Mau dia dicaci, dibaki, menjadi orang yang kuat, tahan banting. Orang-orang yang nanti terjun ke dunia masyarakat, menyampaikan ilmu lebih daripada pondok pesantren. Dikucilkan, dibentak, dicaci, dimaki, dikucilkan. Bahkan nanti diasingkan, bahkan dituduh miring, bahkan diberikan ujian yang lebih besar lagi. Tapi ketika kamu menjadi orang yang sudah terlatih, terdidik, diberikan satu ujian, diberikan satu
pelatihan-pelatihan di pondok pesantren untuk bagaimana kita menghadapi umat ini, insya Allah kamu akan menjadi orang yang terlatih menghadapi masyarakat yang beraneka ragam sifat, beraneka ragam watak, beraneka ragam kemauan, beraneka ragam keinginan, beraneka ragam sifat, beraneka ragam lingkungan. Itu akan kita hadapi nanti, kita perjuangkan, kita semangat untuk menghadapi semua itu. Maka kita akan menjadi rijalul ghad, pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini kita seorang pemuda, besok kita akan menjadi seorang pemimpin. Seorang laki-laki akan memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin umat, masyarakat, dan manusia di seluruh alam. Itulah tips singkat lanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana seorang santri mempersiapkan, calon santri mempersiapkan dirinya untuk masuk ke lembaga pondok pesantren. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.